Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jagat Tengah Wengi. Kisah nyata ini pernah dialami oleh saudara tercintaku. Ceritanya dimulai sekitar tahun 2012 lalu. Beberapa tahun setelah terjadi tragedi pembunuhan dan perampokan yang terjadi pada keluarga calon istri Rian. Setelah kejadian itu, Rian dibawa pulang kembali ke desanya, dan setelah keadaannya mulai normal dan membaik, Rian pun kembali merantau keluar daerah. Beberapa bulan bekerja di sana, semuanya nampak berjalan lancar dan baik-baik saja. Namun, keadaan pun berubah saat Rian menolong seorang perempuan yang hendak diperkosa oleh seorang dukun. Menurut para penduduk di sana, dukun itu adalah dukun ilmu hitam yang sangat kuat. Di awal ceritanya, hari itu Rian sedang berkumpul dengan teman-temannya di sebuah warung kecil di tengah desa. "Yan, kau mau ikut melamar kerja enggak?" tanya salah seorang pemuda. "Kerja apa, Kar? Di mana?" tanya si Rian. "Itu loh, di sebuah perusahaan kayu," jawab salah seorang teman Rian. "Waduh, ijazahku cuma sampai SMA. Apa bisa masuk nanti?" ujar Rian seraya tertawa. "Udah, tenang aja Yan. Kalau kau mau, aku akan membantumu. Dan kebetulan di sana itu juga ada pamanku loh," ujar si Toto. "Ya udah kalau gitu, aku pun mau melamar kerja di sana," saut si Ikar. "Ya udah, rencanaku memang mau ngajak kalian semua kerja di sana. Oh iya, gajinya lumayan loh," ujar Toto. "Dan untuk lamaran kerjanya gimana?" tanya si Rian. "Udah, kalian buat seadanya aja. Aku jamin pasti diterima deh," ujar si Toto. Dan singkat cerita, setelah beberapa hari kemudian, akhirnya Rian dan teman-temannya mendapat surat panggilan kerja. Sehari sebelum berangkat, Rian pun menemui gurunya untuk mengambil sesuatu. Pada hari yang sudah ditentukan, Rian pun berangkat bersama teman-temannya. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, akhirnya mereka pun sampai. "Bro, gua mau ngomong nih." "Iya, apa?" "Jadi berhubung mes karyawan di sekitar perusahaan ini udah penuh, kita tidur aja ya di mes yang ada di luar wilayah perusahaan ini. Nggak jauh kok, cuma sekitar 2 kilometer dari sini. Dan di sana juga dekat dengan pemukiman penduduk kok," ujar Toto menjelaskan. Dan mulai besok kalian udah bisa bekerja. Jadi sekarang kita istirahat dulu. Semuanya sudah disiapkan kok di sana," ujar Toto sambil mengemudi. Teman-teman Toto, termasuk Rian, semuanya mengangguk menyetujui. "Kalian juga nggak usah khawatir, karena setiap pagi akan ada bus karyawan yang jemput kita. Dan untuk makan dan minuman semuanya ada," ujar Toto tersenyum. "Tapi ada yang harus kalian ingat. Ketika kita sampai nanti, ada sebuah rumah kecil gitu. Dan jangan pernah ke sana ya. Karena menurut warga di sini, rumah itu milik seorang dukun ilmu hitam," ujar Toto mengingatkan. "Udah Tok, tenang aja. Gak bakal lah kita ke sana. Lagian kan tiap hari kita kerja Tok," jawab salah seorang teman Toto. "Ya baguslah kalau gitu. Ingat, kita kesini karena pekerjaan, bukan ada maksud yang aneh-aneh ya," ujar Toto lagi. Serempak teman-temannya, termasuk Rian pun juga mengangguk. Setelah beberapa saat kemudian, akhirnya mereka sampai di sebuah rumah. "Aduh, yang mana ya? Bentar. Oh iya, yang ini. Jadi dalam satu kamar itu ada 4 orang. Jadi gua, Rian, Wewen, dan Midur tidurnya sekamar ya," ujar si Toto. "Dan buat kalian berempat, kamar di sebelah ini masih kosong kok. Kalian bisa di situ, oke?" ujar Toto lagi, seraya membukakan pintu kamar untuk teman-temannya. Rian, Wewen,
dan Midun pun masuk ke dalam kamar menaruh tas mereka masing-masing. "Ian, Wen, kita jalan-jalan yuk. Kali aja ada cewek-cewek yang naksir kita." "Hahaha," ujar si Midun. "Ah, kalian aja lah, gua capek, pengen istirahat," ujar Rian sembali merebahkan tubuhnya. "Lo gimana, Wen? Ikut enggak?" tanya si Midun. "Enggak lah, gua juga istirahat aja. Lo ajak teman-teman di sebelah aja ya, pasti mereka ada yang mau," ujar si Wewen. "Ya udah deh, gua ke sebelah dulu ya," ujar si Midun. "Yan, ini tempat kok serem ya?" ujar Wewen dari atas tempat tidur. "Serem gimana?" tanya Rian sambil main HP. Nggak tahu sih, tapi kayaknya ada yang perhatiin kita loh dari tadi," ujar Wewen yang memang paling penakut. "Ah, mungkin lo belum mandi kali, makanya diliatin dan diperhatiin sama cicak-cicak dan kecoa," hihihi, jawab Rian seraya tertawa. Wewen pun hanya diam. "Wen, Wen," panggil Rian dari bawah. Sesaat kemudian hening, tidak ada jawaban apapun. Rian pun mulai mengintip ke atas ke tempat tidur si Wewen. "Ah, udah tidur ternyata," gumam Rian seraya keluar dari kamar menuju ke sebuah WC yang ada di sebelah kamar Ikar CS. Malam harinya, sekitar pukul 7 malam, Toto baru datang. "Nih, gua bawain makanan buat kita," ujar Toto masuk ke dalam kamar. "Lama banget sih lu, udah lapar nih," ujar si Midun. "Iya maaf," ucap Toto tersenyum. Mereka berempat makan sambil sesekali bercanda. Pukul 12 malam, Rian pun terbangun karena ingin buang air kecil. Rian melewati kamar Ikar CS. Sayup-sayup Rian mendengar suara bisik-bisik. Karena penasaran, Rian kemudian mendekati pintu kamar Ikar CS. Ikar pun mendengarkan suara-suara itu. "Jangan-jangan mereka bawa perempuan kemari," batin Rian seraya menjauhi pintu. Keesokan harinya, mereka bersiap-siap berangkat kerja sambil menunggu bus karyawan. Kar, ngapain lu tadi malam? Bisik-bisik gak jelas," tanya Rian seraya duduk di sebelah Ikar. "Hah, tadi malam? Jam berapa emang, Yan?" tanya Ikar dengan raut wajah bingung. "Tadi jam 12, pas gua lewat kamar kalian, gua kira kalian bawa perempuan," ujar si Rian. "Enak aja lu, jam 8 malam mah gua udah tidur. Gua juga gak bangun jam 12, apalagi bawa perempuan. Salah dengar kali lu, Yan," ujar Ikar. "Nah tuh, busnya udah datang," ujar Toto mengejutkan teman-temannya. 2 bulan berlalu. Sudah beberapa kali Rian jalan-jalan ke desa yang dekat dengan mes mereka. Rian pun sudah akrab dengan gadis-gadis di desa itu. Bahkan ada janda muda yang selalu membawakan makanan untuk Rian dan teman-temannya. Tapi ada sebuah rumah kayu yang sangat menarik perhatian Rian, karena rumah kecil itu setiap hari dan setiap malam selalu didatangi oleh orang-orang yang berbeda, laki-laki maupun perempuan. Tok, itu rumah kok sering didatangi orang-orang ya? Kenapa Tok emang?" tanya Rian saat mereka berjalan melewati rumah kecil itu. "Itu rumah yang pernah gua ceritain ke kalian. Dan rumah itu milik dukun saktian. Jangan coba-coba ke sana ya," bisik si Toto. Malam itu mereka kedatangan seorang Binoy di mes mereka. Seperti biasa, Binoy atau janda muda selalu membawakan makanan untuk Rian dan teman-temannya. Noy, lama gak kelihatan lu, kemana aja? Tuh, Rian nyariin," ujar Ikar seraya tertawa kecil. Sedangkan Rian hanya tersenyum sambil matanya tetap tertuju pada sebuah novel yang berada di tangannya. Binoy tersenyum. "Ini aku bawakan makanan untuk kalian," ujar Binoy seraya menyerahkan makanan pada si Rian. Rian mengambil rantang itu dari tangan Binoy. "Terima kasih ya,"
ujar si Rian sambil tersenyum. Dengan wajah yang memerah, Binoy pun mengangguk. Ya sudah, kalau begitu aku pulang dulu ya, ucap Binoy tersenyum. Wah, jangan pulang sendirian Noy, ini kan malam Jumat, takutnya ada hantu gentayangan Noy, ujar Ikar sambil menakut-nakuti. Iya, lebih baik kamu tidur di sini aja, saut si Midun. Kalian ini apa-apaan sih? Ujar Rian menatap satu persatu teman-temannya itu. Kalau kamu takut, aku akan mengantarmu pulang, ujar Rian menatap si Binoy itu. Tunggu sebentar ya, aku ambil baju dulu, ujar Rian sembari masuk ke dalam kamar. Ayo. Rian berjalan di samping si Binoy. Makasih ya Yan, ujar si perempuan itu. Untuk apa? Mengantar aku. Oh, gak apa-apa kok, aku juga sekalian mau beli rokok. Oh iya Yan, aku boleh nanya sesuatu nggak? Apa? Apa kamu udah punya pacar? Tanya si Binoy menatap wajah Rian. Sesaat Rian pun menatap wajah Binoy lalu menatap lurus ke depan. Sudah. Tapi kata teman-temanmu kamu belum punya pacar, ujar si Binoy. Ah, tahu apa mereka tentang diriku, jawab Rian seraya tertawa kecil. Apa kau tidak tertarik dengan salah satu perempuan yang ada di sini? Entahlah, aku juga tidak tahu. Aduh, pekik Binoy. Rian pun segera menoleh. Kenapa kamu? Tanya si Rian. Ini tersandung akar pohon, jawab Binoy meringis. Ya udah, mari ku bantu, ujar Rian sembari membantu Binoy berdiri. Setelah Binoy berdiri, Rian baru sadar kalau mereka sedang berada di depan rumah kecil kediaman dukun ilmu hitam. Rian pun menoleh ke arah rumah itu. Nampak seorang lelaki tua sedang mengawasi mereka berdua. Ayo Noy, cepat, ujar Rian menarik tangan perempuan itu. Kau kenapa Yan? Dia memperhatikan kita, lebih tepatnya memperhatikan kamu, bisik si Rian. Makanya lain kali jangan memakai pakaian seperti ini, apalagi melewati jalan sepi kayak gini, ujar Rian memberikan sarungnya dan menyelimuti tubuh si Binoy. Wajah perempuan itu terlihat senang karena diperhatikan seperti itu oleh Rian. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Sesaat kemudian mereka sampai di depan rumah Binoy. Mampir dulu sebentar Yan, kamu pasti capek kan? Iya, di luar aja ya. Di dalam aja nggak apa-apa. Di sana juga ada orang tuaku Yan, nggak apa-apa kok. Rian pun mengikuti masuk ke dalam rumah. Kenapa dikunci? Tanya si Rian. Nggak apa-apa. Oh iya, kamu mau minum apa Yan? Ujar perempuan itu. Terserah saja, jawab si Rian. Sesaat kemudian Binoy kembali lagi membawa segelas kopi. Ini Yan, silakan diminum, ujar si Binoy tersenyum seraya duduk di sebelah Rian. Yan, aku tahu loh tentang kisah masa lalumu itu. Tentang apa emang? Tanya si Rian. Itu tentang kekasihmu yang meninggal setelah dirampok dan diperkosa. Aku turut berduka Yan. Setelah mendengar ucapan Binoy, Rian menunduk sedih. Terbayang kekasihnya yang sudah tiada. Kamu harus melupakannya Yan, dan kamu harus bangkit lagi. Kamu tidak boleh membelenggu dirimu dalam kesedihan yang tiada akhir itu. Masa depan kamu masih panjang Yan, ujar Binoy seraya merangkul Rian. Sudah pernah aku coba, tapi tak pernah berhasil, jawab Rian pelan. Mungkin kamu itu membutuhkan seorang pendamping untukmu, untuk membantumu melupakan mantan kekasihmu itu Yan, ujar Binoy memeluk Rian. Maaf, aku harus pulang sekarang, ujar Rian melepas tangan si Binoy.
Jangan sok suci kamu, Yan. Mana mungkin kamu tidak bisa melupakan seorang wanita kalau memang kamu tidak ketagihan dengan permainannya, ujar Binoy menahan Rian keluar. Udah, jangan bicarakan tentang kekasihku lagi, bentak si Rian. Ayolah Yan, ucap perempuan itu seraya memegang tangan Rian. Udah, cepat buka pintu ini atau harus kubuka paksa, bentak si Rian. Dengan wajah kesal, Binoy membukakan pintu dan setelah itu Rian bergegas keluar rumah. Di tengah jalan, Rian bertemu dengan lelaki tua yang dilihatnya tadi. Rian pun bergegas melewati orang tua itu. Wajahnya seperti tidak senang melihat si Rian. Setelah beberapa saat kemudian, akhirnya dia pun sampai di mes dengan nafas ngos-ngosan karena berlari. Kenapa kau, Yan? Tanya teman-temannya yang masih berkumpul di luar rumah. Gak apa-apa kok, jawab Rian singkat lalu masuk ke dalam mes. Keesokan harinya, hujan turun sangat deras. Hari ini kita off ya, ujar si Toto. Rian yang mendengar itu bergegas kembali ke tempat tidur dan menyelimuti tubuhnya dengan selimut tebal. Beberapa saat kemudian Rian pun sudah tertidur. Tapi tak lama kemudian Wewen membangunkan si Rian. Yan, bangun Yan, tuh dicariin sama si Binoy, ujar Wewen seraya menepuk lengan Rian beberapa kali. Ah, lu suruh dia pulang aja lah, bilang kalau gue lagi sakit, ujar si Rian seraya menepis tangan si Wewen. Sesaat kemudian ada seseorang yang mengelus tubuh Rian dari luar selimutnya. Apalagi si Wen, bentak Rian seraya membuka selimutnya. Dan setelah Rian tahu siapa yang ada di sampingnya itu, Rian langsung melompat turun dari tempat tidurnya. Kamu itu mau ngapain lagi ke sini? Tanya Rian yang kaget melihat Binoy ada di tempat tidurnya. Ini aku mau mengembalikan sarungmu dan mengantarkan makanan untukmu, ujar perempuan itu. Cantik sih, tapi ya gitu. Aku sudah makan, berikan saja untuk teman-temanku di sebelah. Dan aku meminta maaf untuk kejadian tadi malam itu, Yan, ujar perempuan itu menunduk. Ya udah nggak apa-apa, asal lain kali jangan begitu lagi ya. Pulanglah, aku mau tidur, ujar si Rian. Sepertinya memang semua laki-laki itu menjauhi aku, termasuk kamu itu, Yan. Apa sebegitu hinanya kah aku di mata lelaki? Isak perempuan itu. Bukannya begitu, aku tidak pernah memandang kau hina. Cuma sekarang aja aku hanya ingin tidur, ingin istirahat. Udah, itu aja. Andai aku bisa memilih, aku pun tak ingin menjadi janda. Aku tak ingin dianggap perempuan yang tidak bisa membina rumah tangga. Tapi andai kau tahu betapa sakitnya dulu saat aku disiksa oleh suamiku, dipukul, ditampar, bahkan hampir dibunuh, isak perempuan itu. Astaga, memangnya aku pernah menyinggung statusmu atau kehidupanmu? Aku tuh tak pernah menilai seseorang hanya dari statusnya. Dan aku juga berteman dengan siapa saja tanpa harus melihat dan membeda-bedakan status mereka, ujar Rian seraya menggaruk kepalanya. Hanya isak tangis yang terdengar. Baiklah, begini aja. Aku minta maaf ya kalau memang aku ada salah, ucap Rian lembut. Iya, aku juga minta maaf atas kejadian tadi malam, ucap si Binoy. Ya udah, lupakan aja ya, ujar Rian sembari berjalan keluar kamar. Yan, mau kemana? Ini aku mau ke WC. Memangnya kenapa? Tanya Rian kesal. Gak apa-apa kok, habis itu langsung makan ya, ujar si Binoy. Rian pun hanya mengangguk. Sesaat kemudian Rian masuk ke dalam kamarnya lagi. Di sana masih ada Binoy. Ini makanannya, Yan, dimakan dulu ya, ujar Binoy lagi.
Rian pun mengambil kursi dari luar kamarnya lalu duduk di dekat pintu. Binoy pun memberikan mangkuk yang berisi juhu umbut munau. Rian mengambil mangkok itu. Sesaat setelah berada di tangan Rian, mangkuk itu pecah dan isinya berbusa dan menghitam. Rian menatap lekat ke arah perempuan itu. "Sekarang keluar dari sini," ujar si Rian. "Yan, dengarkan dulu penjelasanku. Keluar sekarang," teriak Rian marah. Perempuan itu segera keluar, berlari dan menangis. Rian menghela nafas lega. Beberapa saat kemudian, teman-teman Rian berkumpul di depan kamar Rian. "Kenapa, Yan? Kau memperkosa anak orang ya?" tanya si Ikar. "Brengsek lu. Coba lihat ini. Dia itu coba-coba sama gua. Mungkin gara-gara tadi malam gua pulang gak pamit kali," ujar si Rian sambil menunjuk mangkuk dan makanan yang sudah seperti kotoran itu. "Itu racun atau kuna-kuna sih?" tanya si Wewen takut. "Entahlah," jawab si Rian. "Gimana tuh caranya biar tahu kalau makanan itu ada racunnya sama yang gak ada?" tanya si Toto. "Tadi itu gua sempat ketuk bawah mangkuknya. Dan kata guruku, kalau makanan itu ada isinya, pasti mangkuknya bakal pecah dan makanannya akan berubah warna dan bau," ujar si Rian. "Ajarin gua dong. Gua juga takut nih jika sewaktu-waktu diracun sama orang," ujar si Midun. "Gua juga gak bisa sih. Kalau kalian mau belajar ya harus sama guruku," ujar si Rian lalu membersihkan lantai. Setelah kejadian itu, mereka tidak pernah melihat atau bertemu si Binoy lagi. Semuanya berjalan seperti biasa dan hari itu Rian sedang libur kerja. Dia sendirian di mes karena teman-temannya pulang ke desa mereka. Rian hanya menitipkan uang untuk orang tuanya. Sementara Rian lebih memilih sendirian di mes. Malam itu rintik hujan mulai turun. Rian bermaksud keluar mes untuk membeli rokok dan makanan. Rian mengunci pintu lalu berjalan di bawah rintik hujan tanpa memakai payung dan hanya memakai jaket kain dan sebuah topi. Di tengah jalan, tepat di sebuah rumah kecil milik dukun ilmu hitam, Rian mendengar suara teriakan dari seorang wanita. Mungkin kamben mana kali, batin Rian berusaha mengajukan suara itu. Rian pun bergegas melewati rumah itu. Namun suara kedoran pintu dari dalam itu membuat Rian berhenti tepat di depan rumah itu. Tolong jangan," teriak suara itu terisak. "Jangan," teriak suara itu lagi. Rian pun bergegas berlari menaiki tangga rumah kayu itu. Lalu dengan sekali tendangan keras dan disertai tendangan dalam pintu, rumah itu pun roboh. Rian melihat sebuah pemandangan yang sangat menyayat hati. Ada seorang gadis setengah telanjang sedang dijumpu oleh lelaki tua. Melihat apa yang terjadi di depan matanya, Rian seketika teringat kejadian yang menimpa kekasihnya dulu. "Bangsat, kau tua bangka iblis, setan!" teriak Rian seraya menyerang lelaki tua itu. Rian pun menarik lelaki tua itu hingga tersandar di dinding. Dengan sangat marah, Rian mengajar lelaki tua itu tanpa ampun. Tendangan dan tinju Rian tepat mengenai tubuh lelaki tua itu. Kemudian si Rian pun melempar lelaki tua itu ke tanah. Dengan membelakangi gadis itu, Rian pun melepaskan jaket dan celana panjangnya, lalu memberikan pakaiannya kepada gadis itu. "Pakailah, jangan sampai orang lain melihatmu telanjang seperti ini," perintah Rian pada gadis itu. Setelah itu, Rian pun bergegas turun ke tanah mencari dukun cabul itu. Tapi di sana sudah tidak ada siapa-siapa lagi. Rian pun mengelilingi rumah itu, namun tak ada siapa-siapa juga di sana. "Bangsat, seharusnya dia tidak bisa kabur lagi," ujar Rian kesal. Lalu Rian pun bergegas menaiki rumah itu lagi. Gadis itu terlihat gemetar melihat Rian yang hanya memakai celana pendek dan kaos pendek. "Tenanglah,
aku tak akan berbuat macam-macam padamu. Oh iya, rumahmu di mana? Biar aku antar pulang ya, ujar Rian ramah. Gadis itu diam menunduk. Apa kau takut padaku? Tenang, aku bukanlah orang jahat. Dan sebenarnya aku hanya ingin membeli rokok dan makanan. Tapi saat aku melewati rumah ini, aku mendengar teriakanmu. Dan aku masuk lalu mengajar lelaki tua bangka iblis itu, ujar Rian berusaha menjelaskan. Aku bersungguh-sungguh ingin mengantarmu pulang. Jadi di mana rumahmu? Aku tak ingin pulang, ujar gadis itu. Loh, kenapa? Apa kamu takut jika nanti dimarahi orang tuamu karena pakaianmu sekarang ini? Tanya si Rian. Gadis itu mengangguk. Lalu bagaimana sekarang? Tanya Rian lagi. Gadis itu kembali menggeleng. Ya sudah, lebih baik kita sekarang keluar dulu ya dari sini. Nanti kita pikirkan lagi kau mau diantar kemana, ujar Rian menarik tangan gadis itu. Kemudian Rian pun membawanya ke sebuah warung yang berjarak lumayan jauh dari situ. Rian membelikannya sebuah makanan dan baju perempuan. Pilihlah baju yang kau suka. Dengan tangan yang gemetar, gadis itu mengambil baju dan celana panjang. Dari mana gadis ini, Yan? Apa dia adikmu? Tanya ibu pemilik warung itu. Memangnya ibu tak kenal dengan gadis ini ya? Tanya si Rian. Ibu pemilik warung itu menggeleng. Lalu Rian menceritakan tentang gadis itu. Astagfirullahaladzim. Semoga kau dilindungi Allah, Yan. Dan semoga tidak terjadi apa-apa padamu, ujar ibu pemilik warung itu sambil menyentuh lengan Rian. Rian pun hanya tersenyum kecut. Jika itu memang sudah takdirku, maka apalah dayaku, dan aku pun tak bisa berbuat apa-apa. Tapi hanya satu niatku, yaitu ingin menolong. Itu saja, jawab si Rian. Yang ini? Tanya si Rian, dan gadis itu pun mengangguk. Oh iya, sekalian mie sama makanan yang biasa ya, ujar Rian seraya menyerahkan uang. Ya udah, sekarang bagaimana? Tanya si Rian kepada gadis itu. Aku masih tak berani pulang, jawab gadis itu pelan. Ya Tuhan, aku ini sudah mengantuk. Kalau untuk menemanimu jalan-jalan sampai pagi, aku tidak kuat, dingin dan juga ngantuk, ujar si Rian. Kalau kau memang percaya, kau boleh ikut ke mes. Teman-temanku semuanya pulang. Jadi ranjang-ranjang di kamar itu ada 3 yang kosong. Dan kau bisa tidur di salah satunya. Tak usah khawatir, aku tak akan berbuat jahat kepadamu, ujar si Rian, dan gadis itu pun mengangguk. Mereka berjalan menuju mes. Kita jalan lewat sini aja ya. Walaupun agak banyak rumput, tapi di sini aman untukmu dan kau tak akan melihat rumah iblis itu lagi, ujar Rian sambil menuntun gadis itu ke jalan yang langsung sampai ke belakang mesnya. Beberapa saat kemudian, mereka pun akhirnya sampai di belakang mes. Dengan hati-hati, Rian membantu gadis itu agar tidak jatuh. Lalu setelah sampai di depan kamar, Rian segera membukakan pintu kamar mesnya. Ayo masuk, kau boleh pilih tempat tidur yang kau mau, ujar Rian seraya mengunci pintu. Aku di atas aja ya, ujar gadis itu. Rian mengangguk lalu mengambil 2 piring dan mangkuk. Ini makanlah dulu, ujar si Rian seraya meletakkan makanan itu ke dalam sebuah piring. Loh, kamu? Tanya gadis itu. Aku sudah makan. Tadi aku cuma mau beli rokok sama cemilan aja, ujar si Rian seraya berdiri dan duduk di ranjangnya. Kalau boleh tahu, kamu itu sebenarnya ngapain ke rumah dukun itu? Tanya si Rian. Kata teman-temanku, dukun itu sakti. Kemudian aku mencoba untuk ke sana dengan tujuan
untuk menyatukan kedua orang tuaku lagi. Tapi dukun itu berkata kalau aku harus menunggu sampai malam hari. Tapi ternyata si dukun itu malah ingin berbuat jahat kepadaku. Aku malu sekali, ujar gadis itu mulai terisak. Sudahlah, kau ganti saja bajumu dulu ya. Itu di dapur kosong. Kalau WC ada di luar, di sebelah kamar yang di ujung itu. Kalau kau ingin buang air, bangunkan saja aku. Nanti aku awasi dari pintu kamar ini. Gadis itu pun mengangguk. Terima kasih ya, kau sudah sangat baik padaku. Padahal kita tidak saling kenal, ujar si gadis itu. Rian pun tersenyum, lalu merebahkan tubuhnya dan membelakangi gadis itu. Sekitar jam 3 malam, Rian pun terbangun karena merasa perutnya sangat sakit. Sakitnya kayak jalan bolak-balik dari dada sama perut. Seketika, Rian pun mual dan langsung ke dapur. Sesampainya di dapur, Rian muntah. Muntahannya mengeluarkan darah hitam kental dan berbau busuk. Bangsat, ujar Rian seraya masuk ke dalam dan mencari air dari dalam tasnya. Rian terus memuntahkan darah hitam kental dan berbau busuk itu hingga spraynya basah oleh darah yang dia muntahkan. Wajah Rian nampak memucat, tangannya mulai gemetar. Ya Allah, kamu kenapa? Bagi gadis itu. Tolong, carikan air di dalam tasku cepat, ujar si Rian lemah. Gadis itu langsung bergegas turun mencari air di dalam tas itu. Nggak salah, airnya kok tinggal dikit begini. Gimana kalau ambilin di dapur aja ya, ujar gadis itu. Tak usah, aku hanya membutuhkan air itu, ujar Rian berusaha sendiri. Tubuhnya makin lemah dan seluruh tubuhnya gemetar. Brok. Rian pun terjatuh dan menggigil di lantai. Gadis itu pun langsung berlari ke arah Rian, lalu meletakkan kepala Rian di pangkuannya. Dia pun meminumkan air dari botol kecil itu. Setelah air itu masuk ke dalam mulut Rian, tiba-tiba saja tubuh Rian mengejang dan sesaat kemudian ia pun terbatuk dan dia pun memuntahkan sesuatu lagi. Ia memuntahkan sebuah kepala ayam hitam yang membusuk dan ada sebuah cairan yang berbau sangat busuk keluar dari mulut Rian. Danur, pekik gadis itu seraya menutup mulutnya. Setelah semua cairan itu keluar, Rian pun terkapar tak sadarkan diri. Keesokan harinya, Rian pun bangun dengan wajah sangat pucat. Syukurlah kamu sudah bangun. Aku sangat takut melihat kejadian tadi malam, ujar gadis itu seraya membersihkan tubuh Rian. Rian pun berusaha bangun, namun ditahan oleh gadis itu. Jangan kemana-mana dulu, ujar si gadis itu. Rian pun merasa tidak enak dengan apa yang terjadi semalam. Dia pun kemudian bangun dan bermaksud untuk membersihkan bekas-bekas muntahannya itu. Apa kau yang membersihkannya? Tanya si Rian. Iya, gak apa-apa kok. Yang penting kamu istirahat aja dulu, ujar si gadis itu. Makasih ya. Seharusnya itu aku yang berterima kasih. Dan aku juga yang minta maaf karena kamu jadi sakit seperti ini, ujar gadis itu dengan wajah yang sedih. Ini bukan salahmu kok. Memang dukunnya saja yang keterlaluan, ujar si Rian. Oh iya, ngomong-ngomong, dari semalam kan kita belum berkenalan. Namaku Rian, nama kamu siapa? Tanya si Rian. Namaku Diang, jawab gadis itu. Rian pun tersenyum ke arah Diang. Seharian itu, Diang pun mengurus Rian dengan penuh perhatian. Diang, apa kau tak ingin pulang? Tanya Rian sore itu. Bagaimana aku pulang kalau keadaanmu seperti ini? Aku akan tetap di sini sampai kamu sembuh, ujar gadis itu. Rian pun tersenyum kecut, matanya menatap langit. Sungguh, ucapanmu itu mengingatkanku pada seseorang, ujar Rian sembari membayangkan wajah kekasihnya.
Semua orang akan berkata begitu, Yan. Apalagi terhadap orang yang sudah menolong kita. Ujar gadis itu tersenyum. Rian pun juga tersenyum. Andai tak ada kamu, entah apa yang terjadi padaku malam itu, dan mungkin aku sudah kehilangan kesucianku. Ucap gadis itu. Sudahlah, jangan kamu pikirkan. Ujar si Rian seraya berdiri dan masuk ke kamar. Aku harus mempersiapkan semuanya agar nanti malam tidak seperti ini lagi. Ujar si Rian seraya mengeluarkan peralatannya dan menggelarnya di sebuah lantai. Setelah semua keperluannya tersusun rapi, Rian mengganti pakaiannya dengan pakaian serba hitam. Konon hitam itu gak bisa dilihat oleh mata dukun atau makhluk halus. Yan, untuk apa semua ini? Kamu bukan dukun santet kan? Tanya dia heran. Ada-ada aja kamu ini. Mana mungkin aku dukun santet. Gak akan tega lah aku untuk membunuh seseorang, apalagi membunuh orang yang sama sekali tidak bersalah kepadaku. Kecuali... Rian enggan meneruskan kalimatnya. Pikirannya melayang ke beberapa tahun lalu saat dia memenggal kepala perampok. Kecuali apa, Yan? Kecuali itu terpaksa. Kamu pakai ini ya. Takutnya kamu juga kena nanti. Soalnya kamu kan ada di sini. Dan aku juga masih belajar. Ujar si Rian seraya menyerahkan gelang hitam pada Diang. Yan, hati-hati. Ucap Diang khawatir. Rian tersenyum. Iya, tapi andaikan aku kalah, tolong telepon keluargaku ya. Itu HP-nya ada di sebelah situ. Ujar Rian berpesan seraya menunjuk ke handphonenya yang berada di dekat bantalnya. Jangan bicara seperti itu. Kamu itu orang baik, Yan. Kamu gak akan mati kok. Isak Diang. Iya, sudah. Jangan menilai orang hanya dari luarnya saja. Kamu cuma tidak tahu aku, masa laluku. Andai kau tahu, mungkin kau pun akan berpikir aku adalah orang yang paling jahat, paling brengsek yang pernah kau kenal. Ujar Rian tertawa kecil. Diang pun tersenyum. Gak percaya aku. Ya sudah, terserah kamu aja. Yan. Iya. Gak jadi deh. Takut kamu tersinggung. Gak akan, santai aja. Aku sudah terbiasa kok. Sejak kecil dihina dan diejek. Ujar Rian tertawa kecil. Ih, kamu ini masih sakit tapi masih bisa bercanda juga. Ujar Diang tersenyum. Emang itu kenyataannya. Dijauhi teman-teman satu sekolah, dihina, diejek, itu sudah hal yang biasa bagiku. Ujar Rian tersenyum. Wah, kamu hebat ya. Aku aja pernah beberapa kali mencoba bunuh diri karena masalah orang tuaku. Aku juga pernah mengalami masa-masa paling sulit dalam hidupku saat harus berjuang melawan rasa bersalahku pada kekasihku yang meninggal setelah diperkosa dan keluarganya dirampok. Bahkan sampai sekarang rasa bersalah itu masih ada. Ujar Rian sambil meneteskan air matanya. Makanya saat aku hendak melihat kau diperkosa kemarin, aku tak bisa menahan emosiku. Ujar Rian mengusap air matanya. Kekasihmu itu beruntung ya bisa mendapatkan lelaki sepertimu yang sangat mencintai dia dengan tulus. Pasti dia sangat cantik ya, Yan. Ujar Diang tersenyum. Gak seberuntung kelihatannya. Ujar Rian menunduk mengingat kejadian di malam itu saat dia merenggut kesucian kekasihnya. Kok gitu? Gak apa-apa kok. Yan, kalau boleh aku ingin melihat foto kekasihmu itu. Boleh? Aku bahkan tak punya satu pun. Ujar si Rian. Walaupun aku tak melihat fotonya, tapi aku yakin dia itu sangat cantik. Tidak juga, tapi dia memiliki hati yang baik dan lembut. Bahkan saat aku melakukan hal gila, dia pun masih bisa untuk memaafkan aku. Sungguh, dia itu memang perempuan yang memberikan aku sejuta kebahagiaan. Tidak seperti perempuan-perempuan yang pernah aku temui. Ujar si Rian. Memangnya
Dia itu kekasihmu yang keberapa? Tanya si Diang. Yang pertama. Lalu wanita-wanita yang kutemui sebelum dia? Tanya Diang lagi. Teman, sama seperti perempuan-perempuan di desa ini. Mereka hanya teman dan aku tidak berniat untuk memacari mereka. Kenapa? Tanya Diang penasaran. Karena aku takut. Takut kenapa? Apa menurutmu kami perempuan adalah sosok makhluk yang menyeramkan? Tanya Diang seraya memperagakan sosok makhluk yang menyeramkan. Enggak, bukan itu. Kalau itu sih keterlaluan, ujar Rian sambil tertawa kecil. Lalu mereka itu terlalu berlebihan. Hah? Maksudnya? Tidak hanya sekali atau 2 kali, tapi sering. Perempuan-perempuan yang entah menyukaiku atau tidak, mereka sering memperlihatkan sesuatu yang seharusnya tidak diperlihatkan pada siapapun selain suaminya nanti. Dan tujuannya hanya untuk membuatku tertarik. Ya, walau sejujurnya sih aku memang tertarik melihat yang itu. Tapi hanya sebatas itu, tidak ada cinta. Dan di sini pun aku pernah mengalami hal yang sama, ujar si Rian. Wah, berarti kau ini incaran kamben mana, Ian? Soalnya kan kau masih berjaga, ujar Diang seraya mengecilkan suaranya. Kau itu salah, aku bukan berjaga. Loh, tadi katanya dulu aku pernah memperkosa kekasihku. Maksudnya? Tanya si Diang. Rian pun mulai menceritakan secara detail tentang kejadian dulu itu pada si Rian. Sebenarnya dia itu tidak mau, tapi aku yang memaksanya karena aku takut kehilangan dia. Karena saat itu statusnya adalah istri orang, ujar si Rian. Dan ternyata aku memang benar-benar kehilangan dia untuk selamanya, ujar Rian menunduk. Aku ikut sedih, Yan. Jalan cinta kalian harus berpisah seperti itu. Rian pun hanya tersenyum. Semoga aja kau mendapatkan pengganti dia lagi, Yan. Amin. Semoga saja ya. Tak perlu cantik kok. Yang penting dia bisa diajak membuat masakan kesukaanku, ujar si Rian tersenyum. Memangnya kesukaanmu apa? Juhu umbut uwe. Ah, kau ini ada-ada aja ya. Anak kecil pun bisa membuatnya, Yan. Enggak, aku serius. Awalnya sih aku memang gak suka, tapi setelah dia yang memasaknya, entah kenapa aku malah sangat menyukai Juhu umbut uwe. Dia mencari umbutnya sendirian dan memasaknya sendirian pula. Tapi entah kenapa rasanya itu yang membuat aku suka. Biasanya kan umbut uwe itu pahit, tapi kalau dia yang memasak rasanya jadi manis dan enak, ujar si Rian. Wah, kalau itu sulit, Yan. Sama saja seperti membuat asam menjadi madu, ujar Diang tertawa. Iya, kau benar. Bahkan ibuku saja tidak bisa membuatnya menjadi manis. Tapi andaikan ada temanmu yang bisa membuatnya, bagaimana? Apa kau akan menikahinya? Tanya si Diang. Lalu dia pun tertawa terbahak-bahak. Ah, mending nikah sama nenek-nenek aku daripada nikah sama yang punya pedang juga, ujar Rian ikut tertawa. Yan, aku masak dulu ya. Rian pun mengangguk. Setelah Diang ke dapur, Rian pun mengambil sesuatu dan membawanya keluar rumah. Menanam sesuatu itu tepat di depan rumah. Setelah itu, Rian pun mencuci tangannya dan masuk ke kamarnya. Ia mulai membaringkan tubuhnya. Di tempat tidur, Rian memikirkan yang terjadi padanya kemarin. Secara tidak sadar, Rian sudah mengingkari janjinya pada Inai dan amainya untuk tidak ikut campur dengan masalah orang lain. Dan sekarang dia harus menerima serangan santet dari dukun itu. Yan, kamu mau makan sekarang? Yan, hei, ujar dia seraya menepuk lengan Rian. Iya, kenapa? Tanya Rian menatap Diang. Kamu mau makan sekarang gak?
Sini biar aku suapi, ujar si Diang. Udah nanti aja, aku bisa sendiri kok. Kalau kamu mau makan, makan aja duluan, gak apa-apa. Ya udah, kalau gitu aku duluan ya. Ini masih jam 7, masih punya waktu untuk tidur, batir si Rian. Rian pun mencoba untuk memejamkan matanya. Yan, boleh aku pinjam handukmu? Aku ingin mandi, sekalian pinjam baju, boleh? Ujar dia. Memangnya kemarin itu kenapa kau tidak mengambil 2 atau 3 lembar baju? Ujar Rian seraya memberikan baju dan celana yang ada di dalam lemari dekat tempat tidurnya. Ah, mana berani aku. Ya udah, ini ambil. Maaf ya, bajuku mungkin agak kebesaran untukmu, ujar Rian seraya memberikan baju, celana, dan handuk untuk si Diang. Diang pun berjalan ke kamar mandi. Setelah itu, Rian mengambil bukunya dan mulai membaca. Rian melompat bangun dan berlari menyusul ke arah teriakan Diang. Diang, kau baik-baik saja? Tanya Rian yang cemas. Duh, ini ada binatang yang menggigitku, isak Diang gemetar. Ular atau apa? Tidak tahu. Soalnya di sini gelap dan aku tak bisa melihatnya. Udah, cepat keluar dari situ. Aku takut. Rian mendobrak pintu kamar mandi itu. Diang nampak duduk di sebuah sudut kamar mandi. Di dalam kamar mandi itu memang sangatlah gelap karena lampunya mati. Jangan kesini, Yan. Aku tidak memakai apa-apa, ujar si Diang. Loh, di mana handuknya? Tanya Rian berusaha mencari handuk. Itu di dinding. Ya udah, ini pakai. Nanti ku obati luka bekas gigitan binatang itu, ujar si Rian. Diang memegang pundak Rian, berjalan keluar kamar mandi dengan kaki yang pincang. Setelah sampai di dalam kamar, Diang pun duduk dengan tubuh gemetar di ranjang Rian. Di mana kau digigit binatang itu? Diang pun memperlihatkan kakinya. Ini seperti gigitan kelabang besar, ujar si Rian seraya menyulut rokoknya. Setelah beberapa hisapan, Rian mendekatkan ujung rokok yang masih menyala itu pada luka gigitan kelabang di kaki si Diang. Kau mau apa, Yan? Tanya Diang takut. Ini aku mau mengeluarkan racunnya. Aku juga tak punya cara lain selain cara ini. Tenang aja, tak akan sakit kok, percayalah. Baiklah, tapi pelan-pelan ya, ujar si Diang seraya menutup matanya. Setelah beberapa saat, bagaimana? Masih sakit? Sudah berkurang, makasih ya. Iya, aku pun sering digigit kelabang atau kalajengking. Bahkan pernah juga aku digigit ular piahe. Ular? Iya, tapi piahe itu tidak berbisa dan gigitannya tidak mengakibatkan kematian. Hanya rabun selama seminggu atau lebih. Diang, pasti sekarang ini orang tuamu sedang mencarimu. Apa kau tak ingin pulang? Yan, mereka itu tidak akan memperdulikan aku, apalagi mencariku. Kalau aku merepotkanmu, aku akan pergi sekarang juga, ujar si Dian menunduk. Bukan itu maksudku. Aku tak akan membiarkan kamu pergi dari sini sendirian. Kalaupun kau ingin pulang, aku akan mengantarmu. Diang menunduk. Sekarang kau tidurlah. Kalau kau tak bisa ke atas, tidur di sini saja. Dan besok kita ke pasar ya, membeli baju untukmu. Diang menutup tubuhnya dengan selimut, sementara Rian duduk di ujung tempat tidur. Aduh, 2 hari lagi Toto dan yang lainnya akan datang. Bagaimana aku harus menjelaskan tentang gadis ini ya? Aku yakin mereka tidak akan percaya, batin si Rian. Tak lama kemudian, tiba-tiba di luar terdengar suara cekikikan. Diang membuka selimutnya lalu duduk, wajahnya nampak ketakutan. Rian pun berdiri dan hendak bermaksud untuk membuka pintu, namun tangannya ditarik oleh si Diang. Jangan, Yan, itu pasti hantu, jangan dibuka. Udah, tak apa-apa. Aku tak takut dengan Kamen Mana. Kalau dibiarkan, dia akan terus mengganggu,
ujar si Rian melepaskan tangan Diang. "Yan, jangan," bentak Diang tetap memegang tangan Rian dengan kasar. "Aku takut, Yan. Takut jika yang dikatakan orang-orang itu benar tentang hantu itu. Dia itu akan mengambil payudara perempuan yang masih perawan," ujar si Diang. Rian pun mengurungkan niatnya lalu duduk di dekat Diang. "Apa benar begitu? Tapi yang aku tahu mereka itu hanya mengincar laki-laki." Kalau itu kata orang sih, dan aku pun juga tidak tahu benar atau tidaknya." Suara tawa itu semakin lama semakin menjauh. Tiba-tiba saja dari atas atap rumah terdengar ada sesuatu yang berjalan. Tanpa sadar, Diang pun memeluk si Rian, menyembunyikan wajahnya di belakang Rian. "Tak usah takut, dia tak akan bisa masuk," ujar Rian melepaskan pelukan gadis itu. "Jangan kemana-mana, Yan," ujar si Diang sambil memeluk Rian semakin erat. Dadaku sakit," ujar si Rian mencoba melepaskan tangan gadis itu. Krek. Suara di atas atap itu semakin menjadi. "Dukun itu sekarang sudah beraksi. Kalau kau masih memelukku seperti ini, kita berdua bisa mati. Tapi Yan, kau di sini saja ya. Aku tak akan meninggalkanmu. Yan, hati-hati." Rian mengangguk. Lalu Rian duduk di atas kain hitam yang ia gelar, dan di atasnya sudah ada air di dalam botol kecil itu. Dengan perlengkapan seadanya, Rian berusaha menangkis serangan santet yang dikirim oleh si dukun. Rian duduk dengan mata terpejam, mulutnya mulai merapalkan doa-doa yang telah diajarkan oleh gurunya. Keringat mulai membasahi tubuh Rian. Rian terus membaca doa-doa itu. Tiba-tiba saja ada suara lengkungan di atas atap. Brak. Suara itu begitu keras, seperti sesuatu yang menghantam atap rumah. Brak. Kemudian pintu kamar itu terbuka dan di sana nampak ada seorang lelaki berdiri di situ. "Dian, anakku," ujar lelaki itu. Rian pun membuka matanya. "Amai, dukun itu bukan tandinganmu, Yan. Kau bisa mati sia-sia jika kau lanjutkan ini semua," ujar lelaki itu. Rian mendekati ayahnya, arwah Roni. "Tapi Mai, tak ada jalan lain lagi. Jika aku tak berusaha melawannya, aku juga akan mati. Dan jika aku melawannya, aku pun juga tetap akan mati. Aku tahu aku bukan apa-apa dibanding dukun itu, tapi aku tidak ingin mati begitu saja tanpa berusaha melawan." "Pemikiranmu itu memang sama seperti ayahmu ini," ujar Roni tertawa. "Dukun itu membutuhkan darah perawan untuk menyempurnakan ilmu hitamnya, Yan. Jagalah temanmu itu biar Ahmad yang berangkat ke rumah dukun itu," ujar Roni seraya menghilang. Rian mendekati gadis itu. "Diang, bangun," ujar si Rian seraya membuka selimut gadis itu. Bangun, kau itu tidur apa pingsan?" ujar si Rian menyentuh hidung Diang. Gadis itu nampak menggeliat. "Yan, kau tak apa-apa?" tanya Diang langsung memeluk Rian. "Kau ini kenapa sih? Udah lepaskan pelukanmu itu, aku tak apa-apa kok." Maaf ya," ucap si Diang. Rian pun mengangguk. "Oh iya, bagaimana kakimu itu?" Sakitnya sih udah berkurang, tapi kakiku mulai bengkak," ujar si Diang sambil memperlihatkan kakinya. "Diang, di sini itu bukan tempat yang aman untukmu. Apalagi jika teman-temanku nanti datang, mereka bisa menuduh kita yang tidak-tidak." "Tapi kalau aku pulang, percuma, Yan. Tak ada yang menganggap aku. Orang tuaku terlalu sibuk dengan pertengkaran mereka. Bahkan mereka pun pernah berkata kepadaku tentang penyesalan jika mereka telah mempunyai." Isak gadis itu. "Aku mohon, izinkan aku di sini. Aku akan memasak untuk kalian, mencuci pakaian kalian. Tak usah bayar, yang penting aku bisa makan dan tinggal di sini,"
ujar gadis itu memegang tangan Rian. Mendengar ucapan gadis itu, Rian pun merasa kasihan kepadanya. Rian membelai pipi gadis itu. Baiklah, untuk sementara kau boleh tinggal di sini. Nanti jika teman-temanku sudah datang, kami akan memperbaiki kamar di ujung itu untukmu, ujar Rian lembut. Gadis itu memeluk Rian dan gadis itu mulai menciumi Rian. Rian pun hanya diam saja. Terima kasih atas kebaikanmu padaku. Hanya ini yang bisa kuberikan kepadamu, bisik gadis itu seraya membuka handuknya. Tanpa sadar, Rian pun mulai mencubus gadis itu. Namun, beberapa saat kemudian, dia melepaskan tubuh gadis itu. Ya Tuhan, batin si Rian. Rian pun segera berdiri dan keluar kamar. Di luar kamar, dia pun memijat-mijat kepalanya. Hampir saja kesalahan yang sama terulang kembali, batin si Rian. Yan, kau kenapa? Tanya gadis itu memegang pundak Rian. Tak apa-apa kok, kau tidur aja sana, ujar si Rian tanpa menatap gadis itu. Apa kau tidak mau? Tanya gadis itu. Rian pun menggeleng. Aku tak pantas mendapatkan itu. Jagalah kesucianmu untuk suamimu kelak, ujar Rian menepis tangan Diang. Sekarang tidurlah, sudah hampir tengah malam. Diang kembali masuk ke dalam kamar. Sementara di luar, Rian duduk menatap langit malam. Maafkan aku, Lep. Hampir saja aku mengkhianatimu, gumam si Rian. Selama 2 jam Rian duduk di luar. Saat itu matanya mulai terasa berat. Rian mulai masuk ke dalam kamarnya, mengunci pintu dan merebahkan tubuhnya di tempat tidur. Sekitar jam 4 subuh, Rian kaget mendengar Diang merintih. Rian bergegas bangun untuk melihat Diang. Diang, kau kenapa? Tanya Rian yang panik. Sakit, Yan. Ya Tuhan, kau berdarah. Kenapa bisa begini? Aku tak tahu, Yan. Udah, mari ku bantu turun, ujar Rian lalu membantu Diang untuk turun. Setelah Diang turun, Rian pun memberikannya sarung. Aduh, kenapa bisa begini? Apa kamu haid? Tanya Rian gugup. Enggak, aku enggak tahu kenapa bisa jadi gini setelah kamu mencubukku tadi, ujar si Diang. Hah, mana mungkin? Ujar Rian tak percaya. Iya, setelah aku masuk tadi, aku langsung tidur. Lalu kamu masuk dan menjumpuiku. Kamu sudah mengambil itu dariku, Yan. Apa kamu lupa? Ah, aku kan selama 2 jam duduk di luar. Tak mungkin aku lupa, ujar Rian berusaha menjelaskan. Tapi tadi itu kamu masuk ke sini, Yan. Kamu bukan orang lain. Apalagi sini, batin Rian kacau. Sakit sekali, Yan. Diang, aku berani bersumpah. Setelah aku mengatakan tidak padamu itu, aku tidak masuk ke kamar dan aku duduk di luar selama 2 jam. Lalu setelah itu mengantuk. Lalu aku masuk dan langsung tidur. Aku bersungguh-sungguh aku tidak masuk ke sini, apalagi menyetubuhimu, ujar Rian menangis. Lalu yang masuk ke sini siapa? Apa kau kira aku percaya jika yang masuk dan menjumpuiku itu bukan kamu, sementara wajah dan tubuh itu kamu? Isak si Dian. Yan, aku memang bermaksud memberikan itu untukmu. Tapi jika kau sudah mendapatkannya, kenapa kau harus berbohong? Aku itu bukan anak kecil, Yan. Jika kau tidak mau bertanggung jawab, aku ikhlas. Aku tak akan memaksamu untuk menikahiku. Dan aku tak akan memberitahukan kejadian ini kepada siapapun kok. Rian pun semakin kacau. Tapi jangan memperlakukan aku seperti ini, Yan. Kau yang berbuat dan kau sendiri tidak mengaku kalau itu kau. Isak Diang, tangannya masih memegang perutnya. Tunggu di sini sebentar. Kau mau kemana, Yan? Apa sekarang kau tega meninggalkan aku dalam keadaan seperti ini? Tidak, tolong jangan berpikiran seperti itu dulu. Aku hanya ingin ke belakang sebentar.
Ia pun segera bergegas ke hutan di belakang mes. "Amai Roni, apa kau percaya padaku, Mai?" gumam si Rian. "Aku tidak benar-benar melakukan itu kepada si Diang," tangis Rian. "Bukankah aku tadi sudah berpesan kepadamu untuk menjaga temanmu itu? Apa kau masih tidak paham arti menjaga?" tanya suara tanpa wujud itu. "Aku hampir saja melakukan kesalahan lagi, Mai. Makanya saat aku teringat kekasihku, aku langsung keluar." "Amai tak sanggup melawan dukun itu, Yan. Lebih baik besok kau pulang sebelum terjadi apa-apa kepadamu," ujar suara itu lagi. "Lalu Diang? Udah, antarkan aja dia pulang. Dia itu sudah diperkosa oleh jin milik dukun itu," ujar si Roni. "Tapi Mai, dia itu menuduh aku yang melakukan itu kepadanya. Dan sekarang kemaluannya itu terus-menerus mengeluarkan darah," ujar si Rian. Dengan wajah lesu, sedih, dan menyesal, Rian kembali ke dalam mes. "Diang, aku di sini, Yan," ujar Diang dengan suara lemas. "Astaga, kenapa kau di sini? Mana pakaianmu?" "Tolong aku, Yan. Ada sesuatu yang mengganjal di kemaluanku," ujar Diang dengan perasaan kacau. Rian pun mendekati Diang yang berdiri membelakangi di dekat WC. "Diang, apa kau baik-baik aja?" "Yan, jangan, itu bukan aku," teriak si Diang dari kamar pintu mes. Seketika Rian pun langsung mundur. "Kenapa mundur, Yan?" ujar sosok itu. "Aku menginginkan buah yakarmu untuk mainan anakku," ujar sosok yang menyerupai Diang itu seraya membalikkan wajahnya. Rian pun berlari menghindari tangan sosok itu. Rian terus berlari ke dalam mes dan mengunci pintunya. "Yan, kau tak apa-apa?" tanya si Diang. Rian pun menggeleng seraya menarik nafas berat. "Kau lihat wajahnya, hantu itu sangat menyeramkan," ujar si Rian. "Yan, aku rasa kau benar. Yang menyetubuhiku tadi malam itu bukan kamu. Aku masih ingat kau itu memiliki tanda ini. Dan makhluk tadi tidak memiliki tanda ini. Tubuhnya begitu dingin dan itunya juga besar," isak si Diang seraya berlari ke dapur. Rian pun segera mengejarnya. "Diang, letakkan pisau itu. Kamu jangan macam-macam." "Lebih baik aku mati aja, Yan. Aku tak mau terus-menerus disetubuhi oleh makhluk itu." Saat itu pikiran Rian sangat kacau balau dan buntu. Rian harus terpaksa menepis dan merebut pisau itu. "Cepat lepaskan pisau ini," ujar si Rian menahan mata pisau itu dengan telapak tangannya. "Kau jangan membuatku semakin kacau begini. Masih ada jalan lain selain bunuh diri." Perlahan-lahan Diang melepaskan pisau itu dan Rian pun mulai memeluknya. "Bunuh diri itu bukanlah cara yang baik untuk menyelesaikan masalah. Tapi Yan, aku pasti akan mati jika terus mengeluarkan darah seperti ini, cepat atau lambat. Udah, sekarang ganti pakaianmu ya, dan kita berangkat malam ini juga. Aku akan membawamu ke tempat guruku, dan semoga guruku itu masih bisa menyembuhkanmu." Sekitar jam 5 subuh, mereka pun pergi dari mes itu. Singkat cerita, sore harinya mereka sampai di desa Rian. Orang tua Rian menyambut kedatangan Rian dan gadis itu dengan ramah. "Calon menantu kita, Jang," ucap Suri seraya tersenyum. "Iya, cantik sekali," ujar si bujang. Rian tersenyum kejut. "Kenapa wajahmu pucat, Nak?" tanya Suri khawatir. "Ceritanya panjang, Nai. Nanti aku ceritain. Sekarang biarkan dulu Diang istirahat, Nai, Mai," ujar si Rian menuntun Diang ke kamarnya. "Kau istirahat dulu ya, aku ke dapur dulu." "Yan, apa calon istrimu itu sakit?" tanya ibu Rian. "Nai, dia itu temanku, bukan calon istriku." "Mana makanannya, Nai? Kasihan Diang belum makan dari subuh tadi." "Ini makanannya," ujar ibunya Rian membukakan tudung saji.
Setelah membukakan teh hangat dan menyiapkan makanan, Rian membawa minuman dan makanan itu masuk ke kamarnya. "Kamu belum makan dari tadi pagi. Lebih baik sekarang kau makan dan minum dulu ya. Guruku kalau sore begini masih sibuk. Kita akan ke sana nanti selepas maghrib," ujar Rian sembali menyuapi gadis itu. "Bagaimana sekarang darahmu? Apa masih keluar?" Dia mengangguk. "Itu sebabnya aku tak berani duduk di kasurmu," ujar si Diang. "Udah, jangan dipikirkan. Nanti aku carikan ubi untuk alas kamu duduk. Kalau nanti kamu sembuh dan kamu tetal gak berani pulang, aku bersedia kok untuk menikahimu," ujar Rian dengan suara bergetar. Diang menggeleng. "Enggak, Yan. Aku tak pantas untukmu. Udah, jangan bicara seperti itu. Bagaimanapun kau seperti ini karena aku meninggalkanmu sendirian di kamar mes," ucap si Rian. Dia menggeleng. "Enggak, kamu tidak salah, Yan," ujar si Diang mengelus tangan Rian. "Sudah, Yan, aku sudah kenyang," ujar Diang seraya berdiri. "Aku mau numpang ke kamar mandi. Oh iya, kamar mandinya di mana?" "Sini aku antar," ujar Rian seraya menggendong gadis itu. "Jangan, Yan, aku bisa jalan sendiri kok. Malu dilihat ibu dan ayahmu nanti dikira macam-macam." Rian pun menurunkan Diang dari gendongannya. "Apa kau masih sanggup berjalan?" tanya Rian merangkul bahu si Diang. Diang pun hanya mengangguk. "Yan, aku pinjam handuk atau sarung ya?" "Iya, bentar aku ambilkan." Diang mandi dan membersihkan darah yang terus-menerus keluar itu. "Diang, ini ada handuk dan ini untukmu." "Ini CD siapa, Yan? Dan siapa yang membuat pembalut kain ini? Kamu ya?" tanya Diang heran. "Bukan, itu milik ibuku. Tapi yang ini masih baru. Soalnya baru saja dibeli ibu. Dan yang lain itu aku minta dibuatkan untukmu." "Lalu apa kata ibumu?" tanya si Diang seraya mengambil handuk dari balik pintu. "Aku meminta ibuku untuk membuatkan anu untuk perempuan yang sedang haid. Lalu itu diberikan ibuku." Diang keluar dari kamar mandi itu. Lalu Rian membantunya berjalan keluar kamar. "Yan, buka pintunya," ujar ibunya seraya memanggil. Rian pun segera membukakan pintu untuk ibunya. "Ini baju, semoga kau suka ya nak," ujar ibunya Rian seraya memberikan beberapa lembar daster. "Yan, orang tuamu itu baik sekali ya. Apa kau betah tinggal di sini?" tanya Rian dengan lembut. Dia hanya tersenyum. Malam harinya, "Kurasa guruku sudah ada di rumah," ujar si Rian. "Kita berangkat sekarang aja ya. Ini pakai jaketku. Rumahnya jauh. Kita tidak bisa berjalan kaki saja. Kalau naik motor, apa kamu sanggup? Atau kita jalan lewat air aja?" "Terserah kamu aja, Yan. Lebih aman sih kalau kita pakai perahu." "Ya udah, kita pamit dulu pada orang tuamu, Yan." "Iya." Rian pun memegang tangan si Diang dan membawanya keluar kamar. Melihat Rian dan gadis itu, kedua orang tuanya pun tersenyum. "Mai, aku pinjam perahunya ya. Aku ingin membawa Diang ke rumah guru," ujar Rian seraya duduk di dekat ayahnya. "Pakailah. Memang sejak kapan Amai melarang kamu untuk menggunakan perahu?" ujar Bojang seraya menepuk pundak Rian. "Kalau begitu kami permisi ya, Nai, Mai," ucap si Rian seraya mencium tangan kedua orang tuanya. "Kami permisi, Nah, Mang," ucap si Diang yang ikut mencium tangan kedua orang tuanya Rian. Mereka berdua berjalan menuju sungai. Di tengah jalan, Rian bertemu dengan teman-temannya. "Wih, sudah punya calon nih rupanya. Bagaimana nasib si Pino, Yan?" ujar si Midun. "Brengsek kalian." Rian segera menarik tangan si Diang melalui teman-temannya. "Itu tadi teman-temanku, teman satu kamar," ujar si Rian
seraya membantu Diang menuruni tangga lempang. "Ini perahunya, gak apa-apa kan?" "Iya, gak apa-apa kok." Mereka berdua pun berangkat. 1 jam perjalanan, akhirnya pun mereka sampai. "Ayo naik, rumah tinggal itu milik guruku." "Yan, tubuhku terasa panas." "Tidak apa-apa kok," ujar Rian seraya menuntun Diang. "Rian, membawa siapa kau itu nak?" ujar suara dari dalam rumah itu. Abah mengintip ya?" ujar si Rian. Diang pun segera memukul tangan Rian. "Aduh, masuk nak," ujar guru Rian. Lelaki parubaya itu tersenyum ramah melihat Rian dan Diang. Namun raut wajahnya seketika berubah ketika melihat bagian bawah pinggang sampai kaki Diang. "Tunggu di situ Yan," ujar gurunya Rian. Si Rian dan Diang menuruti keinginannya. Kemudian gurunya si Rian mencipratkan air ke tubuh si Diang. Lalu dia pun tersenyum. "Bagaimana perasaanmu sekarang?" tanya gurunya Rian. Diang pun menatap si Rian. "Darah itu sudah berhenti Yan," ujar si Diang. "Memangnya tadi abah melihat apa bah?" tanya si Rian. "Itu tadi adalah sosok hitam penghirup darah segar," ujar guru